Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada sebuah tulisan menarik yang ditulis oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan, di portal keuangannews.id. Tulisan ini judulnya aja sudah menarik orang untuk membaca, untuk mencermatinya. Judulnya adalah 3 Dosa Tito Karnavian. Tentu Tito yang dimaksud oleh Rizal Fadilah ini adalah mantan Kapolri tahun 2016 sampai 2019 yang kemudian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Apa dosa-dosa Tito Karnavian menurut Rizal Fadilah? Yang pertama adalah Tito Karnavian itu adalah yang membentuk Satgasus Merah Putih, Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Satgasus Merah Putih ini yang dibentuk Tito Karnavian ini pernah dikepalai oleh Irjen Sambo, ya, Irjen Verdi Sambo, yang sekarang menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Brigadir J. Satgasus Merah Putih ini menurut Rizal Fadilah menjadi semacam lembaga kerja mafia di tubuh Polri. Ini luar biasa. Bahkan ada yang menuding Satgasus ini dibentuk untuk pekerjaan yang remang-remang, bahkan hitam. Makanya netizen juga banyak mempertanyakan, karena Satgasus yang non-struktural ini tidak meminta dana dari negara untuk membiayai kegiatannya. Mereka akan mencari sendirilah dana ini dari mana, itu yang perlu ditelusuri. Setelah sekarang Satgasus dibubarkan, ditutup oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo, tentunya jangan dibiarkan sekedar ditutup. Pemerintah harus menyelidiki, meneliti, dan minta pertanggungjawaban dari Verdi Sambo, termasuk Tito Karnavian. Dari mana dananya yang tentu sangat besar itu diperoleh? Jangan-jangan dana itu benar diperoleh seperti tuduhan sementara ini. Dana itu diperoleh dari daerah remang-remang, seperti setoran perjudian, setoran narkoba, dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, itu dana haram. Dan pemerintah wajib menelusurinya. Dan yang perlu jadi catatan, Satgasus Merah Putih ini telah sukses menciptakan monster yang ahli membuat rekayasa dan sandiwara, dan jago menebar kekerasan di lingkungan maupun di luar kepolisian. Yaitu Verdi Sambo tadi itu, yang berani dan nekat membunuh anak buahnya sendiri, yang awalnya beralasan untuk menjaga marwah keluarga karena istrinya diganggu. Tapi ternyata laporan pelecehan seksual itu dimentahkan oleh kepolisian dan dianggap tidak ada unsur pidana, sehingga penyelidikan dan penyidikannya dihentikan. Nah, ini tentunya kalau penyidikan dihentikan dan tidak ada unsur pidana, berarti istri Verdi Sambo, si Putri Chandrawati, bisa jadi tersangka karena dia membuat laporan palsu. Dan kabarnya memang sudah dipersiapkan untuk menjadi tersangka, termasuk terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Dosa yang kedua dari Tito adalah, menurut Fadilah, adalah membangun konsepsi democratic policing. Maksudnya adalah
polisi berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, termasuk melakukan demokratisasi. Dan dalam prakteknya, menurut Fadilah, polisi justru berperan dan merambah kemana-mana. Akibatnya, civil society dan demokrasi menjadi terancam. Polisi sebagai guardian of the state menjadi kekuatan pemaksa yang out of the order. Ia dominan mengatur diri dan orang lain, bahkan TNI pun ikut tersisihkan. Ini seperti zaman difungsi ABRI. Dulu TNI yang diberi peran, diberi peran besar, meskipun polisi juga ada, tapi yang paling besar peranannya adalah TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Lalu dosa yang ketiga dari Tito adalah pelanggaran HAM atas tewasnya sekitar 9 pengunjuk rasa di depan Bawaslu tanggal 21 sampai 22 Mei 2019 silam. Itu waktu pemilu. Itu waktu itu pihak kepolisian tidak memeriksa, tidak menyelidiki dengan cermat. Lalu sebelumnya polisi juga tidak melakukan pengusutan sama sekali atas tewasnya 894 petugas pemilu dan 5-11.000 petugas yang mengalami sakit. Kejanggalan ini, kata Fadilah, harus diterima begitu saja oleh rakyat Indonesia. Alasannya waktu itu karena si petugas meninggal karena kelelahan, kecapean karena seharian ngurusi kotak pemilu. Nah, hari-hari ini tahun 2022 dan 2023 itu akan banyak gubernur akan selesai masa jabatannya. Nah, akan banyak sekali pejabat sementara, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota, yang tentu akan ditunjuk tanpa proses pemilihan yang demokratis. Kalau ini yang terjadi, maka itulah yang harus mempertanggungjawabkan dosa politik yang telah dilakukannya. Kecuali kalau memang Tito nanti beralasan atas petunjuk Bapak Presiden. Ya sudah, nanti ke atas yang harus dicari. Ini menarik, ini tulisan Rizal Fadilah ini sangat menarik untuk dicermati karena kenyataannya memang seperti itu. Kondisi kita selama ini memang seperti itu, dan Pak Tito ini kayak sudah berlebihan ya. Belakangan dia akan bahkan mengancam rakyat, mempidanakan rakyat yang tidak mau vaksin. Ini luar biasa. Mudah-mudahan lah dengan membaca tulisan Rizal Fadilah ini dan video saya ini, rakyat bisa terus mengawasi gerak-gerik Tito Karnavian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.